Jadi sak dunia ini Pak, orang check up di rumah sakit baru kali ini di penjara 4 tahun. Bapak kalau check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak kan? Kalau Bapak check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak. Ya ini cuma sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Check up di rumah sakit langsung penjara 4 tahun penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Di sidang pengadilan Habib Rizik Syihab berdoa mubahalah. Doa mubahalah. Alhamdulillah Allah kabulkan doanya Habib Rizik Syihab. Sehingga apa yang terjadi? Kapolres Bogor mati. Dadak mati. Wali kota Bogor dia ngomong di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini nyata. Hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sampai hari ini. Dan akhirnya keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab juga terbongkar, yaitu Sambo, ya kan? Sambo diberhentikan secara tidak hormat dan dibubarkan lembaga Satgasus Merah Putih. Jadi doa ulama benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ada istilah daging ulama itu beracun. Ya kan? Hati-hati terhadap doanya orang-orang mukmin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan bahasan kita pada Jumat yang lalu, pembahasan tentang kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis. Kita malam ini melanjutkan, yaitu tentang sejarah petualangan politik Partai Komunis Indonesia. Dari sejarah insya Allah bisa kita ambil ibrah pelajaran, dan jangan sampai kita melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sejarah itu akan berulang. Hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ada Nasakom jilid 1, nah sekarang ada Nasakom jilid 2.
Itu sejarah, tidak bisa terbantahkan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai tentang sejarah petualangan PKI ini. Kita mulai dari tahun 43 tentang organisasi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu berdiri atas prakarsa Jepang dengan ketua umum pertamanya yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Allahumma yarham, pendiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1945 berubah. Jazakallahu khair. Tahun 1945 berubah menjadi partai politik berasas Islam, beranggotakan NU, Muhammadiyah, ya, PUI Persatuan Umat Islam, PUII, serta ormas-ormas Islam yang lain termasuk Al-Irsyad dan semuanya. Jadi benar-benar tahun 1945 pasca kemerdekaan itu ormas-ormas Islam bersatu dalam satu partai politik, ya, dalam aspek siasah syariah umat Islam bersatu. Tapi dalam perjalanannya tahun 1952 NU keluar dari Masyumi karena masalah-masalah internal partai, ya kan? Masalah internal partai, sehingga NU keluar dari Masyumi. Tahun 1955 Masyumi menjadi pemenang, ya, pemenang ranking kedua dalam pemilu 1955. Jadi PNI, Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, kemudian NU, PKI. Jadi ada 4 besar yang memenangkan pemilu ini 1955. Kemudian tahun 1955 Muhammadiyah melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi. Kemudian tahun 1960 ini terjadi ikhtilaf. Artinya ada yang menyatakan dibubarkan, tapi kalangan tokoh-tokoh Masyumi menyatakan membubarkan diri. Nah itu. Jadi tokoh-tokoh Masyumi menegaskan membubarkan diri. Nah itu. Karena beberapa ada terlibat PRRI, pemberontakan PRRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar tahun 1955 ini dua ulama besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri Nahdlatul Ulama, benar-benar menyatukan langkah untuk membangun sebuah kekuatan politik Islam masuk wilayah siasah syariah. Dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dua bersaudara yang tersambung sampai nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Dua bersaudara ini. Jadi beliau berdua ini sama-sama jebolan dari Mekah Al-Mukarramah, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih banyak dakwah di kota, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lebih banyak dakwah di pedesaan. Jadi bagi tugas. Tapi sayangnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada masa penjajahan Belanda, Senokogoronya mencoba untuk memecah dua kekuatan Islam dengan masalah-masalah furuk, masalah-masalah cabang, ya. Sehingga kadang-kadang di kalangan grassroots dan kalangan bawah itu pertarungannya sangat luar biasa, ya kan? Ya. Padahal
cuma beda organisasi saja. Tapi landasannya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini. Bahkan ini ada fatwa yang cukup tegas dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang hukum merendahkan syariat dan Al-Quran. Di Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditanya bagaimana hukumnya orang yang berkeyakinan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak berlaku lagi dan Al-Quran sudah tidak memiliki faidah dalam kekinian. Nah, ini kan sekarang sudah muncul seperti itu. Nah, itu terutama di kalangan liberal, baik NU maupun Muhammadiyah. Nah, ini. Bahkan mereka sampai mengambil kesimpulan kita yang paling baik, yaitu Islam Nusantara yang the best. Kemudian menafikan Islam Arab, gitu. Jadi seperti itu, ya kan? Tapi begitu ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Islam Nusantara sampai mengeluarkan fikih Islam Nusantara, gitu. Tapi begitu kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, kok menyimpang. Islam Nusantara kok penyimpangannya kok semakin jauh. Contoh, ciri karakter Islam Nusantara itu menerima, ya, pluralisme agama, keyakinan yang menganggap semua agama sama. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu menerima kearifan budaya lokal, mendukung kearifan budaya lokal yang di situ benar-benar kesyirikannya sudah luar biasa. Nah, ini. Dari dua karakter itu aja, kalau ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah menyimpang. Nah, itu. Ya. Tapi sekarang banyak kalangan Islam Nusantara mengkritik. Gitu. Jadi dianggap Al-Quran syariat ini sudah tidak relevan lagi. Nah, itu. Ini kan sudah, kalau ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu perkataan itu sudah murtad. Gitu. Itu murtad tanpa sadar. Itu kan ada istilah murtad tanpa sadar. Oleh karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau menegaskan syariat Nabi Muhammad SAW itu masih tetap berlaku sampai yaumil kiamah. Begitu juga Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengingkari, maka Islamnya rusak, atau dalam bahasa syar'i murtad, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Begitu juga orang-orang yang mengikuti pendapat orang tersebut kemudian membenarkannya secara i'tiqad, keyakinan atau ucapan, murtad gitu. Gitu. Jadi murtad tanpa sadar. Bahkan ada istilah sekarang kafir tanpa sadar. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, muncul ini di fitnah-fitnah akhir zaman. Inilah gambaran bagaimana kesatuan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan tokoh-tokoh Islam bergabung dalam wilayah politik, yaitu Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pada saat pemilu yang pertama 1955 dan tahun 52 NU sudah keluar, sehingga akhirnya ada 5 partai yang sangat menonjol pada saat itu, yaitu Marhenisme, Masumi, Partai Serikat Islam Indonesia, dan NU dan PKI. Itu 5 partai yang sangat menonjol pada pemilu yang pertama pasca kemerdekaan 1955, sehingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden
Republik Indonesia nomor 188 tahun 1953 dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia PPI. Ketuanya dari PNI, dari Partai Nasionalis Indonesia, yaitu Bapak Sukri Hadikusumo. Kemudian wakil ketuanya Bapak Rustan Sutan Palindih dari Partai Nasionalis Indonesia. Anggotanya Bapak Sukri Hadikusumo dari PNI, Bapak Suryaning Projo dari NU, Subdibyo dari Partai Serikat Islam Indonesia, Haji Sofyan Siraj dari PERTI, kemudian Sumarto dari Parkindo, Partai Katolik Indonesia, kemudian Hartoyo dari PKI, Partai Komunis Indonesia, kemudian Asarudin dari Partai Buruh. Ini anggota pemilu yang pertama di Indonesia tahun 1955. Ini surat suaranya, bentuk surat suara tahun 1955. Antum belum lahir ya? Tahun 1955 belum lahir? Iya, antum yang tengah ini belum lahir ya? 1955 ini kartu suara pemilu pertama Republik Indonesia tahun 1955. Jadi masih terdokumentasi. Kemudian ini di jalan-jalan itu dipenuhi dengan bendera-bendera partai. Bendera-bendera partai. Banyak sekali partainya. Ini kan partainya kan ini. Banyak sekali. Ya. Jadi benar-benar multi partai. Pada tahun 1955 tidak ada pembatasan. Nah, itu. Kemudian bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tahun 1955 itu yang paling keras pertarungannya antara Masyumi dan PKI. Ini paling keras permusuhannya, terutama pada saat pemilu yang pertama 1955. Nah, ini. Bahkan pamflet-pamflet yang disebar, ini ya, kalau dari Masyumi, kalau memilih Palu Arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Kekuasaan asing yang dimaksud Cina. Nah, itu. Ya. Untuk menghindarkan itu tusuklah bintang bulan. Itu Masyumi. Sementara PKI juga bikin pamflet. Di bawah kekuasaan Masyumi, PSI uang saudara digunting. Padahal itu kebijakan moneter. Itu untuk istilah menaikkan nilai uang rupiah pada saat itu. Tapi oleh PKI dikatakan ini sesuatu yang negatif. Jadi saling serang. Oleh karena pilihlah PKI. Jadi pertarungan antara Masyumi dan PKI benar-benar luar biasa. Pemilu pertama 1955. Akhirnya hasil pemilu untuk anggota DPR tahun 1955 dan anggota konstituante 1955, jadi ada empat partai, empat besar. Yang pertama PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Ranking kedua Masyumi. Kemudian ranking ketiga NU, ranking ketiga PKI. Nah, ini. Jadi empat besar ya, yang memenangkan pemilu tahun pertama Republik Indonesia 1955. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana petualangan politik PKI di pasca dekret 5 Juli 59, yaitu di era demokrasi terpimpin. DNID dan Nyoto, sekjennya Nyoto, Komisi Sentral PKI, menerima, artinya yang dijadikan pijakan adalah Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu 1 Juni 1945, di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini Pancasila versi pribadi 1 Juni 1945. Nah, itu. Kalau Pancasila sesuai konstitusi negara
yaitu 18 Agustus 1945, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila versi pribadi Soekarno menempatkan ketuhanan ditaruh sila ke-5, paling akhir. Akhirnya, dan oleh Presiden Soekarno Pancasila diperas jadi Trisila Eka Sila, ya, gotong royong ala komunis. Nah, ini Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI, Partai Komunis Indonesia, 1 Juni 1945. Nah, kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang. Sekarang sejak tahun 2014, ya, keputusan Presiden Jokowi nomor 24 tahun 2016, Pancasila yang dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila 1 Juni ini, bukan Pancasila konstitusi. Nah, ini, ya. Jadi hari lahir ini. Nah, jadi sejarah berulang. Sehingga akhirnya setelah keputusan Presiden Jokowi nomor 24 tahun 2016 dilanjutkan oleh putrinya, siapa? Ibu Megawati, ya kan? Sehingga Pancasila dirubah, Pancasila sebagai dasar negara dirubah jadi Trisila Eka Sila, bukan lagi Pancasila. Ini jadi sejarah berulang. Nah, pada saat itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Komisi Sentral PKI menjadikan Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni 1945 sebagai yang diakui oleh Partai Komunis Indonesia, sehingga terjadilah gayung bersambut, duet kepemimpinan besar Revolusi Bung Karno dan Ketua Komisi Sentral PKI, yaitu DN Aidit, tentang Pancasila pro Nasakom, nasionalis, agama dan komunis, versi 1 Juni. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sekarang sejarah berulang. Apa yang diingatkan oleh Allah sudah terjadi. Bagaimana kronologisnya? Ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina sejak tahun 2014. Ternyata Cina sejak tahun 1986 mengadakan Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Jadi pada saat itu yang dijadikan pokok bahasan adalah Indonesia. Dari Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 ini menyebutkan ada 3 hambatan terbesar Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis itu masih solid. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam di Indonesia masih solid. Ini 3 hambatan yang dianggap oleh Cina hambatan yang paling besar ketika melakukan penetrasi ke Indonesia, ketika akan mencengkeram Indonesia. Sehingga akhirnya Cina mengambil satu langkah konkret. Apa? Dimunculkan stigma Islam radikal. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan oleh Cina untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh nomor 1, musuh number 1. Itu. Ini bukan rahasia lagi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kalau kita lihat kronologisnya, pada masa Presiden SBY, Ibu Megawati
meminta kepada Presiden SBY untuk menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, tapi ditolak oleh Presiden SBY. Tapi begitu pada masa Presiden Jokowi, Ibu Megawati kan sebagai ketua partai, Pak Jokowi sebagai petugas partai. Akhirnya ketika ketua partai memerintahkan, otomatis petugas partai sami'na wa ata'na. Sehingga akhirnya muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Padahal pakar-pakar hukum tata negara di Indonesia, diantaranya Profesor Refli Harun, Profesor Yusril Ihza Mahendra, bahkan Dr. Mardhani Alisera, menegaskan hari lahir Pancasila yang sah menurut konstitusi itu 8 Agustus 1945, bukan 1 Juni, bukan 1 Juni. Kenapa? Dasar negara kita ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu 18 Agustus 45, bukan 1 Juni 1945. Nah, ini. Jadi ternyata visi misi PDIP itu Trisila dan Ekasila, bukan Pancasila. Nah ini, makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya Ibu Megawati merubah dasar negara dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila, karena itu sudah jadi visi misi PDIP. Pertanyaannya, kenapa TNI kok diam? Ini pertanyaan yang sangat signifikan. Kenapa TNI kok diam? Padahal TNI sudah seringkali warning, siapa yang merubah dasar negara musuh TNI, itu kan? Tapi pertanyaannya, kenapa TNI diam ketika dasar negara dirubah oleh Ibu Megawati? Ternyata TNI sudah di-cut, sudah dikunci oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi berpolitik. TNI harus kembali ke barak. Ini yang terjadi, sehingga kita tidak bisa menyalahkan TNI, karena TNI sudah dikunci, tidak boleh lagi berpolitik. Ini. Bahkan sekarang yang kita lihat antara TNI dan Polri itu perbandingannya 1:3. TNI 1, Polri 3. Itu kebijakan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 sampai hari ini. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Ibu Megawati mengenalkan ini salam Pancasila. Padahal itu kalau kita telisik, kita telusuri, bukan salam Pancasila, bukan seperti ini. Ini salam ala Mao Zedong, Cina, pemimpin Bapak Komunis Cina, dan DN Aidit. Ini bukan salam Pancasila seperti itu. Ya. Jadi ini benar-benar kita dikibuli, rakyat dikibuli. Jadi benar-benar Ibu Megawati dan PDIP ini ingin mengkultuskan Presiden Soekarno, sehingga memaksa Pancasila agar kembali kepada rumusan pribadi Soekarno. Itulah sebabnya mereka ngotot menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, bukan 18 Agustus 1945. Padahal rumusan Pancasila yang sah sampai saat ini menurut konstitusi negara itu 18 Agustus 1945. Nah, itu yang dijiwai Piagam Jakarta, sebagaimana Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebagaimana Dekrit Presiden 5 Juli 59. Itu Pak. Jadi itu yang benar. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kan sesuai dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pakar-pakar hukum tata negara itu semuanya sama, tidak ada yang beda. Yang beda cuma Ibu Megawati saja.
Nah, itu. Ya. Makanya akhirnya beliau diberi penghargaan profesor. Jadi baru kali ini profesor itu bisa jadi hadiah. Padahal guru besar itu intelektual, bukan hadiah. Dan sekarang beda sudah zamannya. Jadi sekarang profesor itu dibuat hadiah. Kalau doktor honoris causa itu wajar, ya kan? Itu hadiah. Nah, itu. Contoh, ketika Mbak Puan Maharani menegaskan orang miskin harus diet. Nah, itu. Orang miskin harus diet karena ini kondisinya benar-benar pas kondisi lagi ekonomi tidak baik gitu. Jadi orang-orang miskin diet gitu. Nah langsung Pak, keesokan harinya langsung dapat hadiah doktor honoris causa tanpa kuliah, hanya memberikan statement orang miskin diet saja karena kondisi ekonomi sedang tidak baik di Indonesia. Langsung dapat hadiah doktor honoris causa tanpa kuliah. Sedangkan Ibu Megawati setelah beliau memberikan kebijakan seperti itu langsung dapat hadiah profesor. Jadi seperti itu. Sehingga akhirnya MH Ainun Najib budayawan dari Jombang. Nah kalau Ibu Megawati menganggap Presiden Jokowi itu petugas partai, berarti Indonesia ini bukan milik rakyat, tapi milik partai. Nah, itu. Karena tidak ada presiden, yang ada petugas partai. Ini yang dijadikan bahasan oleh MH Ainun Najib budayawan dari Jombang. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Habib Rizik Syihab ketika menulis tesis, karena beliau mengambil program pasca sarjana, jadi program master itu tentang Pancasila. Beliau menegaskan di dalam tesisnya, Pancasila yang berlaku, yang sah itu adalah Pancasila 18 Agustus 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sebagaimana ditetapkan oleh Dekrit Presiden RI 5 Juli 59. Jadi tauhid ketuhanan yang Maha Esa harus diimplementasikan dengan penerapan syariat Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang dimaksud dengan NKRI bersyariah. Oleh karena itu pencetus NKRI yaitu Muhammad Natsir, Bapak Muhammad Natsir dan Buya Hamka Allahumma yarham memberikan wasiat umat Islam di seluruh Indonesia jangan takut tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam. Kenapa? Landasan hukumnya Dekrit Presiden 5 Juli 59. Karena Presiden Soekarno menegaskan Undang-Undang Dasar 45 menjiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ini landasan, bahkan sampai sekarang belum berubah. Kalaupun berubah, itu wajib ada referendum di seluruh Indonesia. Sampai sekarang belum ada referendum, belum ada. Yang pernah referendum Timor Leste, karena ingin merdeka waktu itu, ya kan? Ada referendum yang dipanitia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tapi kalau masalah ini tidak ada referendum, berarti itu sah sampai sekarang. Nah sekarang bagaimana rekam jejak PKI Gaya Baru? Ternyata benar apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab di depan jenderal-jenderal purnawirawan, kemudian tokoh-tokoh ulama, kemudian guru besar universitas ternama di Balai Kartini awal Juni 2016, yang waktu itu dibuka oleh Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu, dan didatangi juga yang memberikan sambutan adalah Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Habib Rizik Syihab menegaskan ada 30 indikasi kebangkitan PKI baru, yaitu pasca Mei 98. Ternyata benar, sejak 98 2012 sudah mulai
dimunculkan di media, yaitu melontarkan sila ketuhanan yang berkebudayaan. Itu sudah dipublikasikan, sudah disosialisasikan sejak tahun 2012 oleh PDIP. Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu menurut the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, itu adalah tauhid. Nah, kalau ketuhanan yang berkebudayaan itu syirik. Jadi PDIP mengganti dari tauhid menjadi syirik. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam. Kemudian 2013 Budiman Sujatmiko dari DPP PDIP melontarkan tentang Trisila Ekasila. Ini kader komunis ini, Budiman Sujatmiko. Kemudian 2014 Ibu Megawati menegaskan akan mengganti dasar negara dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila, dari ketuhanan yang Maha Esa akan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Itu 2014. Sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Akhirnya disahkan Pancasila versi pribadi Soekarno dijadikan sebagai landasan hari lahir Pancasila, dan akhirnya tiap tanggal 1 Juni dijadikan hari libur nasional. Nah, itu. Padahal ini pelanggaran konstitusi. Ya. Pelanggaran konstitusi. Sampai akhirnya 2020 untuk menggolkan dalam aspek kelembagaan di negara, akhirnya PDIP berjuang memunculkan rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya setelah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, ya, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, akhirnya muncul peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berfungsi menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap peta jalan pembinaan ideologi Pancasila. Sehingga setelah itu muncul lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional yang dijadikan landasan membangun bangsa dan negara, bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita kembali kepada Pancasila 18 Agustus 45, landasan hidup berbangsa dan bernegara itu adalah tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sejak keputusan Presiden Jokowi nomor 24 tahun 2016, landasan hidup berbangsa dan bernegara bukan lagi tauhid, tapi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai akhirnya muncullah RUU HIP. Jadi Pancasila tidak lagi sebagai segala sumber hukum, tapi Pancasila diturunkan derajatnya hanya sekedar undang-undang biasa. Jadi sekarang sejak Presiden Jokowi ini, segala sumber hukum adalah Presiden, bukan lagi Pancasila. Ini yang terjadi. Tapi banyak umat Islam yang tidak paham. Apa sih bahayanya rancangan undang-undang HIP yang dimunculkan oleh PDIP? Bahaya yang pertama, RUU HIP yang sekarang jadi prolegnas di DPR RI tinggal ketok palu saja. Jadi kalau umat Islam lengah, sudah habis sudah. Makanya kenapa Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke menolak RUU HIP. Tidak taunya RUU HIP sudah jadi prolegnas di DPR RI, tinggal ketok palu. Padahal mayoritas di DPR RI hampir 200 lebih itu kader komunis. Itu fakta, tinggal ketok palu saja.
Jadi yang paling membahayakan RUU HIP ini, yang pertama, mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, beliau memberikan statement di media, saya tidak provokasi, tapi saya memprediksi Indonesia, Pancasila akan dirubah menjadi komunis. Ini pernyataan resmi Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ini saya punya datanya. Yang kedua yang membahayakan, menurunkan derajat Pancasila dari inti, ya kan, dari pusatnya sumber hukum, tapi sekarang sejak Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Pancasila hanya sekedar undang-undang biasa, tidak lagi sebagai segala sumber hukum. Yang ketiga, yang paling membahayakan dari rancangan undang-undang HIP, memeras Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Yang ini sudah menjadi visi misi PDIP, bukan rahasia lagi, Pak. Jadi dasar negara itu dirubah dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila. Ini tinggal mengetuk palu saja di DPR RI. Yang keempat, mengganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang kelima, yaitu mengkerangkeng, ya kan. Jadi benar-benar membatasi Pancasila dalam tafsir tunggal, rezim rasa PKI ini. Lebih dahsyat lagi, setelah RUU HIP dimunculkan lagi, yaitu rancangan undang-undang Omnibus Law. Ini lebih jahat daripada penjajah Belanda. Bahkan saat itu ada tokoh di DPR RI itu menyatakan, sampai beliau memprediksi, kalau RUU Omnibus Law ini diketuk palu, artinya disahkan resmi negara, akan terjadi hampir 82% akan terjadi pemurtadan besar-besaran di Indonesia. Karena ini lebih jahat daripada penjajah Belanda. Contohnya, Undang-Undang Omnibus Law itu yang mengungkap tentang pesantren. Makanya sekarang ada kebijakan Kemendikbud madrasah dihilangkan. Padahal madrasah itu benar-benar pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat berada di garda terdepan. Tapi sekarang madrasah dihapus. Ini kebijakan yang baru. Bahkan Dr. Hidayat Nur Wahid menolak terhadap sanksi terhadap pesantren dalam Undang-Undang Omnibus Law atau yang disebut dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nanti pesantren wajib minta izin langsung ke pusat Jakarta. Kalau enggak, penjara 10 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Ini rancangan Undang-Undang Omnibus Law pasal 53 ayat 1, pasal 62 ayat 1 dan ayat 71. Ini. Jadi tidak diprediksi ke depan penjara-penjara di seluruh Indonesia itu akan banyak dari kalangan kiai yang punya pondok-pondok pesantren. Ini yang disasar itu. Makanya kenapa Undang-Undang Omnibus Law ini lebih jahat daripada penjajah Belanda. Makanya persis apa yang disampaikan oleh Bung Karno, kalau kami dulu melawan penjajah, tadi kalau kamu nanti melawan bangsamu sendiri. Apa yang disampaikan Pak Karno sudah terjadi. Nah, ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan sedikit. Habib Rizik Syihab akhirnya memberikan nasihat. Bung Karno adalah orang besar yang layak jadi pahlawan besar, karena memiliki jasa besar terhadap rakyat dan bangsa Indonesia, kata beliau. Sehingga wajib kita hargai, kita hormati,
serta kita syukuri dan berterima kasih. Juga kita mendoakan beliau dengan rahmat dan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa, kata Habib Rizik Syihab, bahwa Bung Karno sebagai manusia biasa juga punya dosa besar yang wajib kita tutupi dan tidak usah dibahas kembali karena beliau sudah wafat. Karenanya saya ingatkan kepada ini nasihat Ibu Megawati, nasihat Habib Rizik Syihab. Saya ingatkan pada Ibu Megawati dan PDIP agar jangan mengkultuskan Bung Karno, dan jangan juga mengklaim seolah-olah hanya Bung Karno saja yang paling berjasa bagi rakyat dan bangsa Indonesia, karena nanti ada pihak lain yang tersinggung sehingga mereka akan membongkar semua kasus yang mereka anggap sebagai dosa besar Bung Karno. Kasihan Bung Karno, kata Habib Rizik Syihab. Ayo kita sudahi perdebatan ideologi Pancasila, karena Pancasila sudah final, ya kan? Berkat jasa Bung Karno melalui dekret Presiden 5 Juli 59, beliau menyatakan bahwa kami berkeyakinan, kata Presiden Soekarno, bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi jangan lagi diotak-atik, kata Habib Rizik Syihab, apalagi diperas jadi Trisila Ekasila. Ini dasar negara, jangan diotak-atik. Ini sudah jadi konstitusi negara. Ini nasihat Habib Rizik Syihab, ya. Selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Ini benar-benar yang diingatkan oleh Habib Rizik Syihab untuk umat Islam se-Indonesia. Selamatkan agama dan negara dari paham ideologi komunis. Sejarah telah membuktikan masa akhir pemerintahan Soekarno, Presiden Soekarno terbius oleh pemikiran Karl Marx, sampai akhirnya Marxisme dijadikan tameng Presiden Soekarno untuk membentengi kekuasaannya dengan mengusung ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Jadi waktu itu nasionalisnya PNI yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia, agamanya NU, kemudian komunisnya PKI. Ini terjadi di akhir pemerintahan Soekarno, sehingga Buya Hamka, Allahumma yarham, sebelum 10 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka memberikan peringatan pada umat Islam seluruh Indonesia, waspada, hati-hati, bahaya ideologi komunis. Umat Islam se-Indonesia tidak merespon, dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya terjadilah G30 SPKI, baru umat Islam seluruh Indonesia teringat 10 tahun yang lalu Buya Hamka sudah memberikan peringatan. Ini basirah, ketajaman mata hati yang diberikan oleh Allah kepada Buya Hamka. Sampai-sampai pada saat itu 907 ulama seluruh Indonesia yang menolak ideologi Nasakom, ideologi nasionalis agama komunis, itu ada 907 ulama kumpul di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957. Akhirnya dari pertemuan Muktamar Alim Ulama keluar fatwa. Yang pertama, ideologi atau ajaran komunis adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Jadi fatwa ulama dulu itu tegas, padahal Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tapi ulama tegas, haram hukumnya bagi umat Islam. Fatwa yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan iktikad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Tegas Pak ulama-ulama dulu. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam.
Tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, keenam, tapi yang paling utama dua fatwa tadi itu. Dan ini fatwa ini ditandatangani oleh ketua Muktamar Alim Ulama, yaitu Kiai Haji Isa Ansori Allahumma yarham, dan sekretarisnya Bapak Haji Ghazali Hasan. Akhirnya Presiden Soekarno marah, sehingga ditulis dalam memoir Buya Hamka pada tanggal 17 Agustus 1958, Presiden Soekarno pidato dengan suara yang keras mencela pertemuan Muktamar Alim Ulama di Palembang. Bahkan Presiden Soekarno berteriak, dari semua alim ulama, 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu disebut oleh Presiden Soekarno komunis fobia, dan 907 ulama itu amoral. Berarti kalau amoral itu tidak punya moral. Jadi Presiden Soekarno itu menyudutkan 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu amoral, katanya. Ulama-ulama itu tidak punya moral. Marah Presiden Soekarno. Ini ditulis oleh Buya Hamka Allahumma yarham dalam memoirnya. Ini sejarah, tidak bisa dihapus. Akhirnya benar-benar muncullah duet antara Bung Karno dan DN Aidit. Nah, Buya Hamka dan Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI, benar-benar menegaskan ulama adalah figur yang mengakar ke bawah, mengakar kepada umat, bukan merambat ke atas pada kekuasaan. Ulama adalah mereka yang alim, yang tegas dan sederhana, bukan mereka yang bergelimang dalam kemewahan dunia dan toleran kepada kemungkaran. Lesannya ulama itu perisai bagi dakwah, bukan tameng bagi kekuasaan. Akhirnya dua tokoh nasional ini dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum oleh Presiden Soekarno. Buya Hamka dijebloskan ke penjara 2 tahun 4 bulan. Pencetus NKRI yaitu Bapak Muhammad Natsir dijebloskan ke penjara Batu Malang. Berapa? 4 tahun penjara. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sebelum alun-alun Batu itu ada Masjid At-Taqwa kanan jalan itu. Siapa yang meresmikan Masjid Taqwa itu? Itu Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama ini, meresmikan Masjid At-Taqwa Batu. Sebelum alun-alun ini, alun-alun Batu, sebelumnya kan kanan jalan ada Masjid At-Taqwa. Itu yang meresmikan Bapak Muhammad Natsir tahun 1967. Itu. Akhirnya ketua panitia pertemuan alim ulama seluruh Indonesia di Palembang itu dijebloskan ke penjara. Kiai Haji Isa Ansori, Bapak Haji Ghazali 4 tahun penjara, Bapak Yunan Nasution 4 tahun penjara, Muhammad Rom 4 tahun penjara, Bapak Prawoto Mangkusasmito 4 tahun penjara, Kiai Haji EZ Mutakin 4 tahun penjara di penjara Madiun, dan ratusan ulama-ulama yang lain di penjara di tempat masing-masing. Itu resiko, Pak. Ulama yang istiqomah itu hidupnya dakwah, jihad, penjara. Itu resiko, saudara. Seperti itu dulu ulama-ulama kita itu seperti itu. Tapi kalau sekarang banyak ulama su', ya kan? Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itulah ulama su'. Rasulullah menegaskan ulama su' itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Dan nanti di neraka disiapkan neraka khusus namanya Jubul Husni, lembah di neraka itu, di mana neraka sendiri itu tiap hari berlindung kepada Allah 400 kali, berlindung dari dahsyatnya neraka, lembah neraka Jubul Husni yang disiapkan untuk ulama su'. Ini yang dikabarkan Rasulullah.
Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Buya Hamka? Buya Hamka begitu dijebloskan ke penjara, disiksa di dalam penjara, distrom. Ini saksinya ada, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan, ketua MUI Pusat bidang dakwah. Jadi Buya Hamka di dalam penjara itu disiksa dengan cara-cara yang biadab, distrom dengan tegangan tinggi. Dan harta Buya Hamka disita oleh negara. Kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang. Sekarang Habib Rizik Syihab dijebloskan penjara gara-gara check up ke rumah sakit Umi Bogor. Padahal undang-undang kesehatan itu orang kalau check up itu rumah sakit tidak boleh mengekspos hasil check up. Nah, ini oleh Kapolres Bogor direkayasa Habib Rizik ternyata menutupi sehingga akhirnya masuk pidana, delik pidana, hukum pidana. Akhirnya ditopang oleh wali kota Bogor Bima Arya, sehingga akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya di persidangan Habib Rizik Syihab diputuskan oleh hakim 4 tahun penjara. Kalau yang kerumunan itu Habib Rizik Syihab sudah membayar dendanya 50 juta rupiah, karena memang prokes, pelanggaran prokes kerumunan itu dendanya 50 juta. Nah, itu sudah diserahkan, berarti bebas sudah. Nah, sekarang ketika check up ke rumah sakit Umi Bogor direkayasa menjadi delik hukum pidana. Jadi sak dunia ini, Pak, orang check up di rumah sakit baru kali ini di penjara 4 tahun. Bapak kalau check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak kan? Kalau Bapak check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak. Ya ini cuma sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Check up di rumah sakit langsung penjara 4 tahun penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Di sidang pengadilan Habib Rizik Syihab berdoa mubahalah. Doa mubahalah. Alhamdulillah Allah kabulkan doanya Habib Rizik Syihab. Sehingga apa yang terjadi? Kapolres Bogor mati. Dadak mati. Wali kota Bogor dia ngomong di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini nyata. Hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sampai hari ini. Dan akhirnya keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab juga terbongkar, yaitu Sambo. Ya kan? Sambo diberhentikan secara tidak hormat dan dibubarkan lembaga Satgasus Merah Putih. Jadi doa ulama benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada istilah daging ulama itu beracun. Ya kan? Hati-hati terhadap doanya orang-orang mukmin. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan sampai yang mencaci maki Habib Rizik Syihab di medsos, Jordan itu mati, Pak. Mati duluan. Masih muda, mati. Yang mencaci maki Habib Rizik Syihab di medsos itu. Hati-hati kepada ulama. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya sama. Apa yang terjadi? Buya Hamka tiba-tiba didatangi ajudan Presiden Soekarno, datang ke penjara tempat Buya Hamka. Akhirnya ajudan Presiden Soekarno menyerahkan secari kertas. Nah, dibuka oleh Buya Hamka. Saat itu Buya Hamka meneteskan air mata dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Bung Karno meninggal. Ini Bung Karno meninggal. Nah, di secari kertas itu ditulis sendiri oleh Bung Karno, minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Allahu Akbar. Berarti Presiden Soekarno merasa bersalah menjebloskan Buya Hamka ke penjara tanpa prosedur hukum. Apakah Buya Hamka menolak? Enggak.
Masya Allah, itulah jiwa kepemaafan seorang ulama. Akhirnya ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Siapa yang menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia? Buya Hamka, Allahumma yarham. Luar biasa, Pak. Ini beliau. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah bagaimana Presiden Soekarno bersama pimpinan Komisi Sentral PKI DNID memperingati 45 tahun Partai Komunis Indonesia, sehingga baliho-baliho yang muncul di Jakarta ini gambarnya Friedrich Engels, pencipta komunis, ideologi komunis, Karl Marx, Presiden Soekarno, Komisi Sentral PKI DNID, Lenin, Stalin. Ini gambar-gambar yang muncul di jalan-jalan di Jakarta pada saat ulang tahun 45 tahun ulang tahun Partai Komunis Indonesia. Dan ini manuskrip sejarah 45 tahun PKI mulai tahun 1920 sampai 1965. Alhamdulillah saya punya bukunya ini, manuskrip sejarah 45 tahun PKI. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Akhirnya muncullah duet kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno dan Komisi Sentral PKI DNID, sehingga Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, pidato di Istora Senayan Jakarta. Apa judul pidatonya? Subur, subur, suburlah PKI. Ini pidato Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Jadi pidato Soekarno, ini bukunya Pak, sampai sekarang masih ada ini. Pidato Presiden Soekarno pada hari ulang tahun Partai Komunis Indonesia, judulnya subur, subur, suburlah PKI. Di depan ribuan massa PKI di Istora Senayan Jakarta, sekarang jadi Gelora Bung Karno, GBK. Kalau dulu Senayan ini Pak. Ribuan massa PKI memenuhi gedung Istana Senayan mendengarkan duet kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno dan Komisi Sentral PKI DNID. Sehingga banyak kalangan buruh dan tani hadir pada saat itu. Begitu juga kalangan buruh hadir. Ribuan jaya-jayanya PKI. Bahkan sampai pada jaya-jayanya PKI ada ludruk, Pak. Ludruk ala PKI. Judulnya apa? Ludruknya, Tuhan sudah mati, Gusti Allah mantu. Ini pelecehan yang dilakukan oleh PKI pada jaya-jayanya PKI. Jadi judul ludruknya, Tuhan sudah mati, Gusti Allah mantu. Ini taswih, pelecehan, saudara. Lebih sadis daripada Yahudi, ya kan? Lebih jahat daripada Yahudi, melecehkan Allah. Ini yang dilakukan oleh PKI pada jaya-jaya PKI masa lalu. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebutan kadrun, kadal gurun, itu sudah ada pada masa jaya-jayanya PKI. Itu disampaikan oleh DNID dan sekjennya Nyoto. Jadi kadrun atau kadal gurun itu dalam rangka untuk melecehkan Rasulullah SAW dan melecehkan umat Islam. Sekarang muncul lagi istilah kadrun, muncul lagi, sejarah berulang. Sehingga akhirnya Panglima Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari pembantaian, ya, yang selamat tapi putrinya, yaitu Ade Erma, saudaranya yang tertembak oleh Cakrabirawa. Jadi Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution pernah memberikan statement, kalau ada orang mempertentangkan Pancasila dan Islam, itu bukan isu baru, itu merupakan isu lama yang dulu dilakukan oleh PKI. Jadi tidaklah mungkin seseorang bisa berjiwa komunis sekaligus Pancasilais, karena cita-cita komunis itu justru ingin menghilangkan agama. Kalaupun mereka beragama itu hanya kedok semata. Sejarah berulang. Sekarang agama dipinggirkan. Bahkan sekarang agama menjadi musuh Pancasila. Kalau dulu zaman Pak Harto,
Musuh Pancasila adalah PKI. Sekarang musuh Pancasila itu adalah agama. Sejarah berulang. Oleh karena itu anggota Lemhanas, alumni Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Anton Permana, memberikan statement, kalau ada orang sibuk mengkaitkan Islam dengan radikalisme, khilafah dan intoleransi, maka mereka adalah orang komunis atau ateis atau Syiah atau sekuleris radikal, itu, atau dia penopang komunis, itu. Jadi kita punya senjata, Pak. Kalau ada orang mengkaitkan umat Islam dengan radikal, khilafah, berarti dia komunis atau pendukung komunis, seperti itu. Jadi dulu revolusi mental itu ajaran komunis, disosialisasikan oleh D.N. Aidit, Ketua Komisi Sentral PKI, sampai akhirnya D.N. Aidit menegaskan revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Makanya sekarang agama dipinggirkan, itu untuk melaksanakan revolusi mental ala komunis. Nah, sejarah berulang. Ibu Megawati menegaskan beliau tidak percaya yaumil akhir. Tegas Ibu Megawati. Pidatonya, beliau tidak percaya yaumil akhir. Ulama-ulama jumhur, ulama ahlus sunnah seluruh dunia sepakat, kalau ada orang tidak percaya yaumil akhir, kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir, hukumnya kafir. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tegas Ibu Megawati, tidak percaya yaumil akhir. Berarti kira-kira kalau meninggal umat Islam nyolatkan jenazahnya enggak gitu? Kalau nggak percaya yaumil akhir, katanya ulama-ulama itu omong kosong. Wong dia sendiri belum ke akhirat kok, katanya Ibu Megawati. Nah kalau ke akhirat kan mati dulu, ya kan? Syaratnya harus mati dulu, baru yaumil kiamah, baru yaumil akhir. Nah, itu. Jadi seperti itu. Akhirnya Presiden Jokowi menetapkan revolusi mental itu dijadikan sebagai jargon untuk membangun bangsa dan negara sekarang, untuk menuju kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Jadi sejarah berulang. Akhirnya Pak SBY nyinggung, Pak SBY nyinggung revolusi mental Pak Jokowi itu kok hampir mirip dengan ajaran komunis. Kira-kira sebelahnya tersinggung enggak, Pak? Ya kan? Ini Pak SBY nyinggung. Nyinggung. Loh, revolusi mentalnya Pak Jokowi kok ala komunis. Dan itu memang dimunculkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Itu sudah bukan rahasia lagi. Dan akhirnya Presiden Jokowi hari Jumat 24 Maret 2017 di Tapanuli Tengah Sumatera Utara menegaskan politik dan agama wajib dipisah. Nah ini. Nah kalau politik dan agama dipisah, otomatis sama saja menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu, Pak. Sampai Presiden Jokowi pidato dalam pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali Selasa 26 September 2017, yang membahayakan negara itu bukan PKI, tapi yang membahayakan negara itu adalah radikalisme agama. Itu yang mengancam Pancasila, bukan PKI. Berarti sejarah dirubah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tepat hari Senin 13 Juni 2016 3143 perda Islam dihapus oleh Presiden di Istana Negara. Baru tahu ini atau sudah tahu? Baru tahu? Dan ini tidak pernah diekspos Jawa Pos ini. Tidak masuk Jawa Pos ini.
Jadi resmi Perda Syariah 3143 seluruh Indonesia dihapus. Ini dampak Indonesia berkiblat ke Cina. Dan akhirnya gayung bersambut, wakil gubernur DKI waktu itu gubernurnya Ahok, wakil gubernurnya adalah Pak Jarod dari PDIP. Perda Syariah itu bertentangan dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu sebagai ketua MUI sangat jahil itu. Ini Pak Jarod ini jahil, nggak ngerti Pak konstitusi. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, negara melindungi keyakinan setiap warga negara. Jadi ketika umat Islam menegakkan perda syariah, itu negara wajib melindungi, karena itu ada dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, Pak Jarod ini tiba-tiba ngomong bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berarti jahil, bodoh Pak, ini nggak ngerti sejarah. Itu yang merespon Pak Kiai Ma'ruf Amin ketika Kiai Ma'ruf Amin jadi ketua MUI. Tapi tidak tahu kalau saya dipanggil presiden, tidak tahu. Nah, sampai Profesor Yudian Wahyudi, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tanggal 11 Februari 2020, waktu itu hari Selasa, baru diterbitkan di Detik News Rabu 12 Februari 2020, menyebut agama musuh terbesar Pancasila. Berarti sama dengan tokoh komunis Karl Marx, Stalin, dan Mao Zedong. Bahkan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila di depan ratusan pemuda se-Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta menegaskan, sekarang di Indonesia ateis boleh, murtad pun boleh. Ini unit kerja presiden memberikan penegasan, sekarang di Indonesia boleh menganut ateis, anti Tuhan, boleh, murtad pun boleh. Astagfirullah. Ini kalau ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah sangat berbahaya. Contoh, Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad dari agama Allah, fayamutu wa huwa kafirun, sampai mati dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka sia-sia kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia sepakat, siapa yang murtad dari agama Islam hukumannya mati. Ini tidak ada ikhtilaf. Berbahaya ini statement seperti ini. Makanya Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah yaitu Ustadz Fahmi Salim langsung, ini perkataan ini sangat membahayakan bagi umat Islam di Indonesia, sangat berbahaya. Padahal dia ini Deputi Unit Kerja Presiden, omongannya seperti ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Menteri Riset dan Teknologi menegaskan agama sumber radikalisme. Akhirnya beliau minta pada rektor-rektor se-Indonesia agar mata kuliah agama Islam ditarik ke belakang, artinya disampaikan di akhir. Kenapa? Mengandung radikal. Padahal orang Muslim, ini Muslim Pak, dari PKB, Muslim takut dengan agamanya. Astagfirullah, ngeri Pak, kita ngeri kita. Ini sejarah berulang. Dan akhirnya pimpinan Perserikatan Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir minta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, roadmap pendidikan nasional 2020-2035 tidak sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Sudah tidak ada lagi agama. Agama dihapus.
Akhirnya Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat tanya kepada Kemendikbud, pada Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak ada jawaban. Apakah generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncul, yaitu Undang Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Muncul lagi peraturan pemerintah, kalau tidak salah nomor 35, mahasiswa-mahasiswi boleh melakukan free sex, seks bebas. Syaratnya suka sama suka, tanpa diikat oleh tali pernikahan. Ini resmi negara, Pak. Ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sehingga sampai akhirnya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, yaitu Pak Hilmar Farid, ini ternyata kadernya komunis, Pak. Membuat buku sejarah baru resmi dari pemerintah. Tokoh-tokoh Islam semuanya dihapus. Tidak ada lagi Kiai Haji Wahid Hasim, tidak dari NU, tidak ada. Kiai Haji Muhammad Natsir, pencetus NKRI, dihapus. Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dihapus. Mr. Safruddin Parawira Negara dihapus. Kiai Haji Ahmad Dahlan dihapus. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dihapus. Yang dimunculkan DNID, Semaun, Heng Senifeld dan Darsono Noto Dirajo. Ini orang-orang komunis semuanya. Ini buku sejarah yang baru yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan yang baru. Kebetulan dia kader komunis. Ini umat Islam harus melek. Inilah yang terjadi. Sehingga akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan nasihat, ya kan? Memberikan nasihat. Ayo, bahkan sampai Pak Amin Rais sudah memberi wasiat kepada Presiden. Saya sebelum meninggal sudah memberikan wasiat kepada Presiden Jokowi. Ayo segera putar haluan sebelum Indonesia hancur. Ini sudah, Pak, tokoh-tokoh sudah, dari ormas-ormas Islam sudah. Nah ini, insya Allah Jumat keempat, ini Jumat pertama, Jumat depan kita lanjutkan pembahasan tentang sejarah. Sehingga akhirnya supaya kita benar-benar melihat apakah sejarah berulang, itu insya Allah Jumat depan kita sambung kembali. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.